Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Sukacita? Amin. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau menghadap hadirat Tuhan di rumah Tuhan. Kita mau menaikkan syukur atas segala kebaikan kemurahan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan sampai hari ini untuk penyertaannya. Bahwa kita memiliki Bapa yang sangat luar biasa, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amen. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan datang kepada Tuhan. Kita puji Dia dengan seluruh hati. Haleluya. Terima kasih Yesus. Hallelujah.
Tuhan, Allah kita Khalik langit dan bumi, Allah kita yang setia, Allah yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam dari Tuhan, rahmat dari Allah Bapa, kasih sayang dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur di hari yang dikhususkan oleh umat-Mu untuk menyatakan bakti kepadamu. Kami umat-Mu datang beribadah, menyembah, memuji-Mu Tuhan. Lawatlah kami umat-Mu Tuhan dengan kesembuhan dan pemulihan yang daripada-Mu. Firman dan Roh-Mu bekerja di antara kami, dan pengurapan-Mu memimpin setiap pelayan-Mu untuk memimpin kami masuk dalam hadirat Tuhan. Tuhan, Engkau nyatakan kasih kuasa dan kebenaran firman-Mu hari ini. Kami siap untuk beribadah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara. Masih ada sukacita dalam Tuhan. Kami bersukacita dalam menyampaikan. Haleluya. Kita terbaik buat Tuhan kita. Dan kita punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Bulan ini kita belajar mengenai nama-nama Tuhan. Kita percaya dan kita miliki adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Mari kita pujikan dengan segenap hati kita. Kita memuji syukur dan kita memuji Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Dia Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang mensyukuri, Dia Allah yang selamatkan, Dia Februari 2021. Petugas di bandara yang minggu depan, minggu pagi, tanggal 7 Maret,
pukul 7 WL Bapak J, Singer Ibu Rina, Ibu Umi, penyambut jemaat Bapak Ibu Siswoyo, LCD Sipel, firman Tuhan Bapak Pendeta Yuli Harto, petugas perjamuan Bapak Jaka, Bapak Surya, Bapak Siswoyo, firman yang hidup dan berkuasa. Petugas ibadah minggu sore WL Bapak Pendeta Muda Krisino, Singer Ibu Yanto, Bapak Suteja, penyambut jemaat Bapak Ibu Virgo, LCD Bapak Bambang SL, firman Tuhan Pendeta Didi Wahyudi, petugas perjamuan Bapak Yanto, Bapak Sartono, tema firman yang hidup dan berkuasa. Baby Besdes, Imam Majelis dan Jemaat Gia Purworejo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Maria Santajaya tanggal 24 Februari. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, keberhasilan dan berkat-berkat yang melimpah. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bahwa kondisi saat ini karena pandemi semuanya sulit ya Bapak Ibu Saudara. Ekonomi mempengaruhi semuanya, tapi dialah pengharapan kita hanya di dalam Yesus Tuhan. Amin. Hanya dialah sumber pertolongan kita. Hanya dialah jawaban atas setiap masalah pergumulan kita. Biarlah iman kita tetap percaya akan janji dan kuasanya yang tidak pernah berubah. Kita mau tetap setia dan taat kepada Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita. Kita akan sembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat-Nya lebih lagi. Terima kasih Yesus. Haleluya. Di dalam namamu
menyatakan kuasa-Mu, kasih dan kebenaran firman-Mu. Dalam pimpinan Roh Kudus, kami merendahkan hati, menundukkan diri, beri hati seorang murid untuk kebenaran firman ini, beri sampai di setiap hati kami, bertumbuh dalam pohon iman kami, berbuah-buah bagi kemuliaan-Mu. Urapi hamba-Mu jadi saluran berkat yang baik, supaya kebenaran firman ini dapat dimengerti. Berfirman Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Mari kita buka Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai dengan yang ke-27. Tema kita minggu ini, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan atau yang memulihkan. Kalau sudah mendapat, saya ajak membaca bergantian. Saya ayat 22, Bapak Ibu bersama ayat 23, bergantian sampai ayat yang ke-27. Sudah nampak di sana, saya mulai ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Tebrau, lalu mereka pergi ke padang gurun Shur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23 sama, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang ditimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Amin. Yehova Rafa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kata ini ya adalah sebutan dari Tuhan yang artinya Yesus atau Tuhan penyembuh, juga Tuhan pemulih. Ada banyak kata Yehova Rafa, hampir 60 kata di Alkitab kita, tapi kata pertama itu diucapkan atau disebutkan ada dalam Keluaran pasal 15 ayat 26 yang kita baca tadi. Ya, sekali lagi saya baca. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, atau sebab aku Yehova Rafa. Ya. Nah, kata Yehova Rafa yang terdapat dalam Keluaran pasal 15 ini adalah merupakan bagian dari rangkaian karya penyelamatan dari Tuhan. Kita sudah belajar minggu lalu Yehova Jireh. Itu dinyatakan saat Tuhan memanggil Abraham. Dalam ujian imannya, Abraham lulus dan diberi gelar Bapak orang beriman. Lalu Tuhan menyatakan dirinya sebagai Yehova Jireh yang mencukupkan, yang menyediakan. Ya,
Jadi Tuhan menyatakan pribadinya pertama sebagai penyedia yang memanggil Abraham. Kalau saudara dipanggil Tuhan sebagai orang percaya, sebagai umatnya, pasti Tuhan menjadi penyedia saudara, sebagai Tuhan yang menyediakan. Amin. Lalu kemudian setelah memanggil Abraham, Tuhan memanggil Musa di Keluaran, diberi tugas untuk membebaskan bangsa Israel. Nah, ini masih dalam rangka karya pembebasan. Setelah dipanggil untuk jadi orang percaya, untuk beriman, dicukupkan, lalu dibebaskan. Dibebaskan, lalu dalam perjalanannya itu tibalah mereka di Laut Teberau, dan Tuhan mengadakan mujizat. Saat tentara Mesir mengejar, ya, di mana-mana nggak ada jalan, lalu Tuhan membelah Laut Teberau. Mereka melewatinya. Ya, itu peristiwa yang kita tangkap secara rohani sebagai baptisan pertama kali. Umat Allah itu dibaptis pertama itu di sana, ya, bersama-sama dengan Musa. Ketika lewat Laut Teberau, ya, tentara Mesir mengejar, lalu laut itu tertutup kembali. Sorak-sorai kegirangan. Itulah nyanyian pujian umat pertama kali. Umat Tuhan menyanyi memuji Tuhan, ya, Miriam mengambil rebangannya, menari-nari, ya, itulah nyanyian pujian pertama. Nah, 3 hari setelah itu Tuhan menyembuhkan dan memulihkan umatnya saat dimarah dari peristiwa yang kita baca tadi, yang nanti saya eksposisi, ya. Nah, disinilah Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan, yang memulihkan. Nanti di Keluaran pasal 17 mulai umat Allah itu menghadapi peperangan-peperangan melawan bangsa-bangsa lain yang di dalam perjalanan itu mereka harus hadapi. Disitulah Tuhan akan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Nisi, panji kemenangan, memberi kemenangan Israel. Padahal Israel itu bukan bangsa yang kuat, bukan bangsa yang besar, bukan bangsa petarung, ya, tetapi mereka ini mantan budak-budak, tapi lawan siapa saja menang, karena yang berperang itu Jehovah Nisi. Dan kemudian akhirnya nanti sampai di tanah perjanjian, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Jehovah Shalom yang selalu menyelamatkan. Dan masih banyak lagi nama-nama Allah, nama-nama Tuhan dinyatakan yang nanti sempurna dinyatakan dalam pribadi Tuhan Yesus di perjanjian baru. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu, kalau kita orang beriman dengan benar, kita itu melewati tahapan-tahapan itu. Tahapan dipanggil, ya, menerima Tuhan dan Juru Selamat, tahapan bertobat, memberi diri dibaptis, tahapan disembuhkan, dipulihkan. Hari ini yang kita akan renungkan bersama, tahapan penyertaan Tuhan menghadapi pergumulan apapun. Jadi kalau jadi orang percaya bukan berarti nggak mengalami pergumulan, malah harus mengalami pergumulan, karena di sana Tuhan akan menyatakan Dia adalah Yehovah Nisi yang akan memberi kemenangan. Dan akhirnya nanti tahapan Jehovah Shalom, keselamatan di dalam Tuhan. Kalau salah satu tahapan ini lewat, saudara belum beriman dengan sempurna. Termasuk hari ini, kalau saudara tidak pernah mengalami namanya penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan, saya katakan imanmu belum sempurna, masih terus dalam proses penyempurnaan. Nah, kita belajar daripada kebenaran firman. Baik, berikutnya, apa yang Tuhan sembuhkan? Apa yang Tuhan sembuhkan, Bapak Ibu Saudara? Halo, apa yang Tuhan sembuhkan? Semua penyakit tubuh atau jasmani, jiwani, rohani. Amin. Saya setuju, memang demikian. Semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Tapi kita mau belajar secara khusus di peristiwa Marah sampai ke Elim ini, di Keluaran pasal 15. Saya mau tanya di sana, secara khusus waktu ada di Marah, ya, apakah mereka mengalami sakit fisik? Ada yang badannya sakit nggak di situ? Dikisahkan, tidak diceritakan di sana.
sehat-sehat semua secara fisik. Ya, orang nanti berjalan 40 tahun kasutnya nggak pernah lapuk, makannya dari surga. Secara fisik ini, wah, seger buger. Jadi ini sebetulnya justru bukan bicara tentang sakit fisik, tetapi saya mau katakan di Mara yang kita baca tadi, mereka itu mengalami sakit secara jiwani dan sakit secara rohani. Apa buktinya mereka mengalami sakit secara jiwani dan sakit secara rohani? Ini ada ciri-ciri orang yang sakit rohani dan jiwani. Waktu mereka datang sampai di Mara, apa yang mereka lakukan? Marah-marah. Di Mara mereka marah-marah. Orang yang rohaninya sakit, ciri-cirinya suka marah-marah. Itu jiwanya sakit itu. Lo bener. Kucing lewat aja kalau dia tidak berkenan, mau marah lo. Ya marah terus. Ya, kecewa. Mana airnya? Kami haus. Tidak ada air minum. Apalagi cepat tersinggung. Ini ponaannya. Ya, marah-marah, kecewa, ponaannya tetap cepat tersinggung itu. Ya, saya harap tidak menyinggung saudara. Kalau tersinggung ya bertobatlah. Haleluya. Amin saudara. Berarti saudara nggak ada yang tersinggung. Puji Tuhan. Apalagi saudara, ya ciri-ciri orang yang sakit rohani tidak bisa melihat karya Tuhan. Tadi di ayat 22, ini peristiwa terjadi 3 hari setelah mereka menyeberang laut Teberau. Apa yang terjadi di sana? Tuhan bikin mujizat yang besar. Laut terbelah. Mereka melihat dan melewati, mereka mengalami itu. 3 hari berikutnya nggak ada minum, ngomel-ngomel, marah-marah, sumut-sumut. Ini tidak bisa lihat karya Tuhan. Padahal baru 3 hari yang lalu mereka lihat mujizat besar terjadi. Ini serius saudara. Kalau saudara ya tidak bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupanmu, isinya kecewa terus, padahal Tuhan banyak berkarya dalam hidupmu. Hati-hati, itu ciri-ciri orang yang sakit secara rohani, sakit secara jiwani. Tapi orang yang rohaninya sehat, bahkan dalam kesukaran sekalipun dia bisa melihat karya Tuhan. Sehingga firman-Nya berkata Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Itu kan sebetulnya firman penghiburan. Lagi susah, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena imannya sehat, rohaninya sehat, dia tetap bisa kuat, tetap bisa segar, bisa melihat bahwa apa yang dia alami walaupun sedang susah, ada waktunya. Apalagi yang menunjukkan kalau orang itu ciri-cirinya sakit rohaninya, kepahitan. Ya, makanya di Mara ketemu air pahit. Bukan kebetulan kayaknya memang ya terus semua begitu. Pahit, hidupnya pahit. Ya. Pahit. Saya tidak menghakimi siapapun, tapi kalau pagi hari ini itu ada dalam ciri-ciri itu, kita bertobat sama-sama. Karena kalau tidak mengalami penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan, ya imanmu dalam kan. Kita itu diproses umur hidup kita. Pagi ini, ketika aku mendengar firman ini, timbulkan imanmu. Tuhan sembuhkan aku, pulihkan aku. Ya, bangsa ini harus dipulihkan sebelum masuk tanah perjanjian. Ya, dan sakit secara rohani, jiwani ini paling banyak mempengaruhi akhirnya nanti secara jasmani. Sudah tahu kita semua hasil penelitian medis, 70-80% penyakit jasmani itu dipengaruhi kondisi kejiwaan kita, dan kejiwaan kita dipengaruhi rohani kita. Jadi kalau rohmu bagus, jiwamu bagus,
pasti engkau lebih sehat. Maka firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Sebetulnya itu jiwamu, rohmu. Amin, saudara. Nah, next berikutnya. Bagaimana kita mengalami penyembuhan? Bagaimana kita mengalami pemulihan daripada Tuhan? Kembali dulu ke yang tadi, ada yang kelewat dari ciri-ciri ini. Nah, saudara saya kasih contoh orang yang mengalami sakit rohani tapi tidak kelihatan, dan masalahnya justru sering terlihat, sering ada di gereja. Ya, iya. Nah, contohnya Alkitab aja, nanti tidak menyinggung orang. Alkitab aja. Ya, anak terhilang itu ada anak bungsu, anak sulung. Ya, anak yang ciri-cirinya masuk di sini itu anak bungsu atau anak sulung? Yang masuk ke ciri-ciri orang sakit rohani. Yang marah-marah siapa? Anak sulung. Adiknya datang bertobat kok, dipestai papa. Dia langsung nggak mau nyapa, ngomel-ngomel di karyawannya. Ya toh? Wah, aku kerja, papa aku bertahun-tahun tak pernah aku dipotongin kambing sekalipun. Ini adikku yang kurang ajar, aku tepuk, dipotongin lembu yang paling bagus. Wah, marah-marah. Orang yang sakit rohani itu terikat bebannya, ya, terikat bebannya, diperbudak dirinya, terbeban, terikat, hatinya pahit, sama terikat, hatinya pahit, ditekan, itu sebetulnya adalah ciri budak, betul nggak? Nah, saudara lihat, walaupun anak sulung kerja sama bapaknya, tapi mentalnya itu mental budak. Wah kurang. Tapi beda kalau mental anak. Pakai wah unggul bapak lu. Jadi anak yang bungsu itu santai aja, dan mental anak itu salah, nggak takut datang ke bapaknya minta ampun, cepat membereskan. Anak-anak kan gitu lah, tengkar sebentar saling membereskan. Sampai meneh. Tapi kalau sesama karyawan tekan, bisa neng-nengan bertahun-tahun, beda. Ya, apalagi di situ marah-marah. Ya, mental anak itu mental merdeka. Datang ke bapaknya, memang dia tersungguh minta ampun sama bapaknya, tapi merdeka. Ya, kakaknya rasa tertekan. Apalagi ya, tidak takut datang, tidak mudah pahit. Nah, kita mesti mengalami ini kalau kita mau dibebaskan. Next berikutnya. Nah, langkah-langkahnya supaya mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Di ayat 25 tadi saya baca sekali lagi. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Langkah pertama adalah berseru pada Tuhan. Musa berseru dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu untuk dilemparkan ke air. Ini banyak makna alegorisnya yang sangat baik bagi kita. Yang pertama berseru. Berseru itu bicara berdoa. Ya, ada yang berteologi katanya kalau sakit penyakit itu nggak usah didoakan, diperintahkan, karena di Alkitab tuh Tuhan bilang perintahkan. Kalau sakit penyakit itu pergi segala macam, sama aja lah. Mau diperintahkan itu juga bentuk doa. Bagi saya tidak masalah. Tapi berseru, berdoa. Nah, dalam hal ini mewakili seluruh umat, yang berseru adalah Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, agar tuh berdoanya untuk apa? Berdoanya untuk apa?
agar Tuhan menunjukkan jalan kesembuhan, agar Tuhan menunjukkan jalan pemulihan. Jadi kita berdoa kepada Tuhan, minta kesembuhan. Nanti Tuhan tunjukkan jalan kesembuhannya, jalannya. Dan dalam perikop ini, jalannya Tuhan itu ditunjukkan sepotong kayu. Apa artinya sepotong kayu? Sebetulnya secara harfiah ini mujizat. 100% artinya adalah mujizat. Tuhan itu bisa pakai apa saja. Bukan kayu ini ya diteliti katanya ini mengandung zat-zat tertentu secara kimiawi yang akan menyehatkan air itu dan kemudian memberi rasa manis. Boleh saja, asal intinya ujungnya adalah tetap mujizat. Buat saya ya, mengapa Tuhan pakai sepotong kayu? Karena Tuhan bisa pakai apa saja. Tuhan bisa pakai apa saja untuk membuat mujizat. Ya, tapi kenapa pakai sepotong kayu? Makna simbolisnya sepotong kayu. Banyak penafsir mengatakan ini lambang kematian Yesus di kayu salib nanti. Segala bentuk sakit penyakit jasmani, jiwani, rohani, tuntasnya itu kalau dibawa ke salib Kristus. Ini bukan berarti Tuhan tidak memakai cara secara medis. Caranya bisa macam-macam, saya katakan tadi. Tapi di balik caranya Tuhan, termasuk memakai dokter, termasuk memakai obat-obatan, tetapi di balik itu semua adalah mujizat kesembuhan dari Tuhan. Nah, kuncinya saudara bersama. Nah, boleh dikatakan bagus juga minta dukungan doa hamba Tuhan, karena di sini diceritakan bagaimana Musa berdoa bagi umat Israel. Jadi boleh, itu ada doa siang, ada doa pagi, ada doa malam. WA aja Japri, Pak dukung doa, kurang sehat Pak. Ya, boleh. Pak berdoa untuk ini Pak, boleh. Bu, ada mutasinya. Ya, boleh dukungan doa. Ya, hamba-hamba Tuhan. Nah, potongan kayu gambaran kayu salib. Karya Kristus di atas kayu salib mengampuni segala dosa dan juga menyembuhkan, memulihkan. Ini berarti kalau dibawa ke kayu salib berarti artinya bertobat. Disembuhkan, dipulihkan itu berarti tidak jauh dari karya Kristus, ya, di mana Dia menanggung segala dosa kita. Bertobat itu membawa diri di bawah salib Kristus, menerima karya itu sebagai karya bagi diri kita, bahwa Tuhan sudah menanggung segala hukuman dosa kita. Dosa kita diangkat, dipikul Tuhan. Siapa percaya diselamatkan. Kata selamat itu juga di dalamnya kesembuhan. Selamat itu juga di dalamnya pemulihan. Ya, dan itu kalau saudara sudah bertobat, baru nama Yesus itu berkuasa benar dalam kehidupan. Ya, engkau punya kuasa menyebut nama itu, dan kuasa nama itu berlaku atas kehidupan. Jalan keluar segala sakit dan mengubah yang pahit menjadi manis adalah ketika saudara dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kau berdoa sebagai orang-orang benar. Orang benar bila doa akan sangat besar kuasanya. Orang benar itu siapa? Yang bertobat tadi, yang datang ke kayu salib, yang datang ke karya salib Tuhan dan percaya, maka dia berkuasa. Ya, nama Yesus itu berkuasa. Nanti akhir khotbah ini kita sembah Tuhan dengan nama Yesus yang berkuasa itu. Next, ayat 20. Ya, saya baca sekali lagi ayat 20. Firman-Nya,
Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau, sebab aku Jehovah Rafa. Yang kedua, bagaimana kita mengalami kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan adalah dengan mendengar suara Tuhan, memasang telinga pada perintahnya. Ini bicara sikap yang benar terhadap firman. Ya, siapapun yang menyampaikan, tangkap firman-Nya, imani, sikap yang benar. Tuhan itu berkali-kali berbicara tentang sikap kita terhadap firman, dan ini sangat mempengaruhi. Perumpamaan tentang benih yang ditabur, ada jatuh di pinggir jalan, ada jatuh di tanah yang bersemak belukar, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang subur. Itu bicara sikap hati kita terhadap firman. Firmanlah yang mengubah. Saat sikapmu benar, engkau seperti tanah yang subur, benih ditabur dan firman itu tumbuh iman, dan dengan iman itulah saudara berkenan, dan apa saja yang saudara doakan minta kepada Tuhan akan dipenuhkan. Karena apa? Karena kau minta dengan iman. Ya, tanpa iman tidak seorang pun dapat berkenan di hadapan Tuhan. Dan iman itu timbul dari pendengaran firman Tuhan. Sikap kita terhadap firman Tuhan itu menentukan. Jadi tiap kali mendengar firman, membaca firman, sikap ini dengan benar. Lalu yang kedua dikatakan, dan melakukan apa yang benar. Ini bicara pelaku firman. Firman jangan cuma didengar, kita punya sikap bagus, tetapi tidak sampai di situ, harus dilakukan. Ya, dan yang ketiga dari ayat ini dikatakan, tetap setia mengikuti segala ketetapannya. Ini bicara kesetiaan. Kesetiaan dalam apa? Menjaga integritas hidup yang sesuai firman itu. Ya, jangan percaya kelihatannya melakukan firman, tapi ketika dipilihkan kepada keduniawian, saudara goyah. Ketika dipilihkan dengan kenikmatan, saudara goyah. Ya, ketika harus memilih, tetap jujur, tapi ada resiko atau diam, salah. Integritas tetap harus dijaga. Ya, lalu kesetiaan itu dinyatakan sebagai ibadah, sebagai umat Tuhan. Kesetiaan saudara dalam beribadah itu menyatakan kesetiaan saudara mengikuti ketetapan. Nah, yang menarik saudara, di ayat 25 bagian B, di sana dikatakan, ya, mereka di sanalah Tuhan mencoba mereka. Di ayat 25 bagian terakhir, di sanalah Tuhan mencoba mereka. Baru ayat 26 ini disebut. Ada kata di sanalah Tuhan mencoba mereka, baru kemudian berfirman. Lalu firman-Nya, engkau mesti mendengar suara dan perintahnya, engkau mesti melakukan ketetapan-ketetapannya, engkau mesti mengikuti dengan setia segala ketetapannya. Mengapa ada kata di sanalah Tuhan mencoba? Saya banyak cari referensinya, ya. Ada satu yang menarik. Saya bahasakan pakai bahasa saya. Ya, seperti ini bahasa saya. Ya, dikatakan begini. Kata mencoba adalah peringatan. Sepertinya ini. Tuhan mencoba mereka, artinya cobain aja, cobalah. Kalau kamu mendengar suara Tuhan dan sikap hati dengan sikap hati yang benar, kalau kamu menjadi pelaku firman Tuhan dan kalau kamu setia, maka Tuhan tidak akan pernah menimpakan sakit penyakit manapun seperti yang ada di Mesir. Tidak akan pernah. Cobain aja. Tapi kita peringatan, cobain aja. Cobain aja kalau saudara tidak mau dengar suara Tuhan, cobain aja. Cobain kalau saudara tidak mau jadi pelaku firman Tuhan, cobain. Coba aja kalau saudara mau tidak setia.
sakit-sakitan. Menarik ya. Kata mencoba itu artinya itu sudah diingatkan. Kalau ini sebetulnya lebih kepada pencegahan. Kalau saudara mau hidupmu sehat, orang percaya bisa nggak sehat terus sampai dia dipanggil Bapak? Bisa. Tapi ini termasuk juga di dalamnya hidup bijaksana toh. Ya sudah hidup kudus, taat, setia, bisa nggak kena flu? Ya bisa. Kalau saudara ya udah pakai baju kemana-mana, hujan-hujan, ya itu namanya mencoba diri sendiri ya bisa. Tapi kalau saudara sesuai firman Tuhan ini, lalu saudara juga hidup bijaksana, sehat. Nggak percaya? Cobain aja. Ya. Nah, berikutnya yang indah-indah, yang enak-enak. Next. Ya. Berikutnya. Nah, hasil kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan ayat 27. Ya, sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Sampailah mereka di Elim. Jadi di Mara Tuhan kasih kesembuhan pemulihan, akhirnya mereka bisa minum sehingga bisa melanjutkan perjalanan di Elim. Di Elim mereka ketemu di Elim mereka ketemu 12 mata air dan 70 pohon kurma. Kata Elim sendiri artinya pohon besar. Hidup saudara akan bertambah besar. Udah ada yang amin yuk. Mau jadi kayak di Mesir ya. Kalau saudara sudah dipulihkan, saudara sudah disembuhkan, hidup saudara akan menjadi lebih besar. Bukan badannya, bahwa ibu-ibu tidak usah takut. Hidupmu yang besar, hidupmu yang besar. Melakukan perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Karena saudara perlu kesegaran, karena saudara perlu stamina yang bagus. Di sana ada 12 mata air ini bicara tentang kesegaran, kegairahan. Orang-orang yang dilawat Tuhan melalui kesembuhan dan pemulihan daripada Tuhan, segar hidupnya, bergairah, nggak letih, lesu, lelah, lemah, lenglung, letoy, boy, sekarang kabeh. Tapi segar, bergairah. Amin. Lalu apa? 70 pohon kurma. Ini penyediaan Tuhan, sekali lagi pencukupan. Tapi kita diingatkan, Elim itu bukan tujuan utama. Perjalanan masih jauh, teman. Perjalanannya kemana? Halo, perjalanannya kemana? Ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian, pengertian rohaninya adalah kemaksimalan hidup di dalam Kristus. Tujuan Tuhan melawat saudara sehingga menyembuhkan saudara, memulihkan saudara, dan supaya hidupmu maksimal di dalam Kristus. Segala aspek kehidupanmu maksimal di dalam Kristus. Ini tujuannya. Tuhan menyembuhkan, memulihkan umatnya, memberi kesegaran dan kegairahan, ya, dan memenuhkan segala kebutuhan kita agar kita maksimal di dalam Kristus. Jangan berhenti sampai di Elim. Ya, itu masih di dunia. Saudara mesti sampai ke tanah perjanjian. Hidup maksimal dalam Kristus. Sampai Tuhan. Amin, saudara. Saya mengalami penyembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Rohani, jiwani, fisik. Saya tutup dengan kesaksian saya. Mungkin sudah banyak yang dengar. Saya bertobat. Waktu SMA kelas 2. Dulu saya itu atlet balap sepeda, pembalap, pemuda berbadan gelap. Saya suka, kalau saya lebih memang saya hitam keling banget ya, wis kurus keling banget ya.
Nah memang pembalap ya begitu ya. Saya suka ngomong sih, kamu nih laki-laki putih banget, panasan konon. Dia dalam panasan. Saya panasan terus. Ya. Tapi waktu masuk pelatnas, pelatihan nasional, saya malah jatuh sakit. Padahal untuk bisa masuk pelatnas itu saya latihan bertahun-tahun. Latihan resminya setahun sekali. Setahun tidak kepilih, tahun depan mundur lagi. Setahun tidak kepilih, tahun depan mundur. Pas saya kepilih, saya sakit. Liver, dirawat 2 minggu lebih di rumah sakit. Dokter bilang, tak bisa lagi kamu balap, bisa bedol nanti itu livermu. Terus gimana dok? Ya udah gantung sepeda. Saat saya dirawat itulah, ya saya merasa, wah masa depan saya hilang, habis. Kalau atlet-atlet kan tujuannya pikirnya cuma satu latihan sebaik-baiknya sampai ke pelatnas, lalu kemudian membuat uang di negara. Tapi ternyata baru mau dipilih, bom, ya kan, habis. Teman-teman gereja datang, aduh ayah, Didi ya, nah, dari mana kok tak nama saya tidak kenal mereka. Aduh ayah, ya mau lah doain. Nanti kalau sembuh ke gereja ya dia. Sudah sembuh saya lupa ke gereja. Diparani di rumah, dijemputi. Jadi kalau saudara sakit lalu sembuh dalam jalannya itu saudara ke gereja, jangan malu, saya juga begitu ya. Pak Andi ini puji Tuhan ya, dari sakit kemudian sekarang dia dijamah Tuhan dan rohnya juga dibangkitkan. Saya alami itu. Saya tidak cuma sakit saya disembuh, roh saya disembuh, dijamah. Waktu KKR di gereja Isa Masih Dr. Joko, saya didoakan. Ya, saya mengalami pemenuhan Roh Kudus dan dari hari itu hidup saya berubah. Awalnya saya takut menghadapi masa depan saya. Tapi opo ini sekolah biar sekolah nggak beneran karena pikirnya bahaya apa ya? Ya kan? Balapnya mengecewakan. Tapi setelah dijamah Tuhan, saya temukan tujuan itu. Dan Tuhan terus tuntun. Dan sampai di situ, kesehatan, kesegaran yang dari Tuhan, saya pakai untuk meraih tanah perjanjian. Setahap demi setahap harus maksimal di dalam Kristus. Dan dalam perjalanan itu karunia-karunia dilimpahkan. Ya, karunia. Saya rindu pagi hari ini kita juga mengalami lawatan Tuhan. Amin. Sakit apapun, tapi intinya supaya saudara kalau disembuhkan, dipulihkan, hidupmu maksimal dalam Kristus. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita sembah Tuhan, kita memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, ku dapatkan kemenangan. Dalam nama Yesus, ku dapatkan kemenanganku. Dalam nama Yesus, ku dapat jalanku. Dalam nama Yesus, dalam nama
saya ajak saudara praktek iman. Saudara orang benar, amin. Saudara orang benar, amin. Engkau dibenarkan oleh penebusan dalam Kristus. Berseru hari ini. Kalau engkau ada sakit, engkau berseru. Kalau engkau sehat pun engkau berseru. Bagi yang sakit, mohon pertolongan Tuhan, karena bagus juga minta pertolongan untuk didoakan. Dan kuasa doa orang benar itu akan menyembuhkan dan mencegah. Banyak saudara-saudaramu yang sakit juga dari tempat ini. Kau berdoa, minta kesembuhan Tuhan. Kalau ada di antara kita yang sakit, kau berdoa, kita juga berdoa mendukung, menyatakan kesembuhan dari Tuhan. Kita sembah dengan pujian ini. Nanti ada waktunya saya komando kita semua berdoa minta kesembuhan. Secara khusus hari ini untuk kesembuhan mata daripada Bapak Gembala setelah pasca operasi mata sudah disehatkan dan boleh melayani. Dan juga saudara-saudara kita yang kita tahu mereka butuh pertolongan. Kalau juga ada di antara kita bukan, kita berdoa bersemoga. Tuhan
dosa kami dan menanggung segala hukuman kami, termasuk di dalamnya sakit penyakit kami. Engkau sudah tanggung Tuhan. Bukan bagian kami kembali sakit penyakit itu. Kami disehatkan oleh biru-biru darah Tuhan Yesus, dan kami mau taat berjalan di dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Kami mau dengar firman-Mu. Kami mau hidup taat sebagai pelaku firman-Mu, dan kami mau setia menjaga integritas dan ibadah kami di hadirat Tuhan. Maka seperti firman-Mu yang kami dengar hari ini, Engkau nyatakan atas kehidupan kami. Tidak ada sakit penyakit manapun yang akan ditimpakan kepada kami. Engkau Tuhan Jehovah Rafa, Engkau Tuhan penyembuh kami. Saya khusus berdoa untuk proses pemulihan daripada Bapak Gembala yang beberapa waktu yang lalu mengalami operasi mata. Engkau jamah pulihkan penglihatannya supaya dapat melayani kembali. Nama Tuhan dimuliakan, pekerjaan Tuhan makin dinyatakan atas kehidupan hamba-Mu. Demikian juga setiap umat Tuhan yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, dan pemulihan terjadi. Roh jiwa disehatkan, dipulihkan di dalam Tuhan untuk berjalan menuju tanah perjanjian. Hidup kami makin maksimal di dalam Tuhan, keluarga kami maksimal, bisnis usaha pekerjaan kami maksimal, keturunan kami maksimal, perjalanan hidup kami maksimal, dan pelayanan kami juga maksimal di dalam Engkau. Namamu dimuliakan. Kami bersama dengan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Saya panggil Ibu Pendeta Tasina untuk naikkan doa dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur kepada-Mu. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hidup, Engkau yang atas hidup kami. Kami mau percaya sepenuhnya kepada kuasa Tuhan. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang terjadi atas jemaat Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan punya kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau menjamah kami, Engkau memberkati kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, karena Engkau Allah yang mencipta kami. Engkau mengenal satu demi satu, pribadi demi pribadi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang hadir. Ketika kami pulang tidak ada kecewa, ketika kami pulang tidak ada kepahitan, ketika kami pulang tidak ada ketakutan, ketika kami pulang kami bersorak-sorai, kami sehat, kami makin rindu memuliakan Tuhan di akhir zaman ini. Karena kami percaya Tuhan, ini waktunya pemulihan demi pemulihan. Engkau tidak mau setiap umat Tuhan yang sudah setia, yang percaya Engkau tinggalkan, tetapi kami mau supaya kami bersama-sama diangkat oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami teringat saudara-saudara kami yang tidak hadir karena mereka sakit. Kami rindukan doa Tuhan secara khusus. Kami teringat untuk Mbak Siti. Kami berdoa untuk Pak Yudan dan Bu Yudan. Kami berdoa untuk anaknya Daud. Kami berdoa untuk Ibu Veronica dan Bapak Ngatiman. Kami teringat Ibu Agus. Kami teringat Ibu Giongli, Ibu Priska, Ibu Cuanke, Bapak Diki, Ibu Toto, Ibu Ruth. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk Haris, anak daripada Pak Bambang. Kami rindu Tuhan mereka. Kami serahkan ke dalam nama kuasa atas segala nama Yesus Kristus. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Juga Bapak Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menolong mereka, Engkau menjamah mereka, Engkau pulihkan mereka, supaya mereka tidak merasa sendirian, tetapi biarkan Tuhan yang atas hidup mereka.
sebagai pelaku-pelaku akan firman-Nya. Dan berkat